Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankan kelompok kami untuk mempresentasikan terkait hasil dari pengerjaan tugas di minggu 13 dan 14. Di sini kami akan mempresentasikan analisis terkait strategi PT Garuda Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, dari kelompok kami ada saya sendiri yang bernama Rio Agatha Prasetyo dengan NIM 22114831, dan berikutnya ada Among Bagas Bawa Purnama dengan NIM 22114832. Berikutnya ada Muhammad Yudama Putra dengan NIM 22114854, dan yang terakhir ada Gilas Tanarau dengan NIM 22114858. Baik, bagian pendahuluan. Latar belakang PT Garuda Indonesia Persero Tbk adalah simbol kebanggaan nasional dan maskapai pembawa bendera Indonesia. Selama bertahun-tahun, maskapai ini menjalankan strategi yang berfokus pada ekspansi global untuk bersaing dengan maskapai premium dunia, yang ditandai dengan pembukaan rute-rute jarak jauh dan pengoperasian armada berbadan lebar yang beragam. Namun, strategi ini terbukti tidak berkelanjutan, beban utang yang masif, inefisiensi operasional, dan armada yang terlalu kompleks, dan rute yang merugi diperparah oleh dampak pandemi COVID-19. Membawa Garuda ke jurang kebangkrutan pada tahun 2021 hingga 2022. Menghadapi kondisi kritis tersebut, manajemen Garuda pembayaran utang PKPU yang berhasil diselesaikan pada pertengahan 2022 menjadi titik balik yang memaksa adanya formulasi strategi baru yang radikal. Makalah ini akan mengupas bagaimana proses formulasi strategi tersebut dirancang dan dieksekusi untuk menyelamatkan perusahaan. Baik, rumusan masalah. Yang pertama ada faktor-faktor internal dan eksternal. Apa yang menjadi dasar utama bagi Garuda Indonesia untuk memformulasikan strategi barunya pasca krisis. Yang kedua, bagaimana proses dan hasil formulasi strategi korporat dan strategi bisnis yang diterapkan oleh Garuda Indonesia saat ini. Tujuan penelitian yang pertama ada menganalisis kondisi lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan, dan eksternal yang meliputi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Garuda Indonesia pada masa krisis. Yang kedua, ada menjabarkan strategi pemulihan, turnaround strategi yang diformulasikan dan diimplementasikan oleh Garuda Indonesia untuk mencapai profitabilitas yang berkelanjutan. Baik, manfaat penelitian ini yaitu secara akademik adalah memberikan kontribusi dalam kajian manajemen strategis, khususnya dalam konteks strategi pemulihan perusahaan di sektor penerbangan. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perusahaan lain yang sedang menghadapi krisis serupa dalam merumuskan strategi bisnis yang tepat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat membantu para pemangku kepentingan, termasuk pemerintahan dan investor, untuk memahami pentingnya keselarasan antara hasil analisis SWOT dengan kebijakan dan keputusan strategi yang diambil oleh perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagas. Oke, jadi untuk bagian selanjutnya adalah landasan teori. Manajemen strategis dan formulasi strategi. Formulasi strategi adalah tahap awal dari manajemen strategis, di mana perusahaan menetapkan visi dan misi, menganalisis lingkungan eksternal dan internal, serta menetapkan tujuan dan strategi jangka panjang untuk mencapainya.
Jadi proses ini menuntut pengambilan keputusan mengenai bisnis apa yang akan dimasuki, bisnis apa yang harus ditinggalkan, dan bagaimana cara mengalokasikan sumber daya. Oke, selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah kerangka kerja fundamental untuk mengidentifikasi strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities untuk peluang, dan threats atau ancaman. Analisis ini membantu organisasi mencocokkan sumber daya internalnya dengan tantangan dari lingkungan eksternal sebagai dasar perumusan strategi yang efektif. Strategi pemulihan atau turnaround strategi. Jadi strategi ini diterapkan untuk perusahaan yang mengalami kinerja buruk dan berada dalam kondisi krisis. Umumnya mencakup 2 fase. Untuk fase yang pertama itu ada retrenchment atau penciutan. Fokus pada stabilisasi melalui pengurangan biaya, misalnya PHK, menyederhanakan operasional, dan pengurangan aset. Untuk pengurangan aset sendiri, contohnya adalah menjual aset yang tidak produktif, menutup lini bisnis yang merugi. Untuk fase yang kedua yaitu recovery atau pemulihan, yaitu fokus pada perumusan strategi baru untuk kembali meraih pertumbuhan yang menguntungkan, seringkali dengan fokus pada keunggulan kompetitif inti. Oke, selanjutnya akan dilanjut teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini ada analisis dan pembahasan. Next. Fase krisis, titik nadir Garuda Indonesia. Pada umumnya, utang Garuda Indonesia membengkak hingga lebih dari 9 miliar USD. Armada yang dioperasionalkan terlalu beragam, multi-type, menyebabkan biaya perawatan dan operasional melambung tinggi. Mayoritas rute internasional, terutama ke Eropa, secara konsisten merugi. Kemudian ini adalah manifestasi dari strategi masa lalu yang tidak selaras dengan realitas pasar dan kemampuan finansial perusahaan. Next. Analisis lingkungan strategis SWOT sebagai dasar formulasi strength atau kekuatan. Yang pertama, merek yang sangat kuat, status sebagai flag carrier dengan reputasi layanan premium. Kedua, basis pelanggan loyal, terutama di segmen korporat dan premium domestik. Ketiga, jaringan domestik yang luas, pengetahuan mendalam tentang pasar dalam negeri. 4. Pasar haji dan umroh, akses eksklusif dan permintaan yang stabil. Next. Weakness, kelemahan. Yang pertama, utang menggunung, beban finansial yang melumpuhkan perusahaan. Yang kedua, struktur biaya tinggi, biaya operasional dan sewa pesawat yang sangat mahal. 3. Armada inefisien, terlalu banyak tipe pesawat yang berbeda. Keempat, rute merugi, portofolio rute internasional yang tidak profitable. Next. Opportunities atau peluang. Yang pertama, pasar domestik raksasa. Indonesia adalah salah satu pasar penerbangan domestik terbesar di dunia. Yang kedua, pemulihan perjalanan pasca pandemi. Permintaan yang kembali meningkat. 3. Kemitraan strategis, potensi kerjasama dengan maskapai lain untuk memperluas jangkauan. Keempat, dukungan pemerintah, komite pemerintah untuk menyelamatkan maskapai nasional. Next. Threats
ancaman atau ancaman. Yang pertama, persaingan LCC yang sengit. Maskapai berbiaya rendah mendominasi pasar domestik. Yang kedua, volatilitas harga aftur, sangat rentan terhadap kenaikan harga bahan bakar. Ketiga, fluktuasi nilai tukar, mayoritas utang dan biaya sewa dalam USD, sementara pendapatan mayoritas dalam IDR. Keempat, ketidakpastian global, risiko geopolitik atau krisis kesehatan lainnya. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Gilas Tanarau. Baik, terima kasih Mas Yuda. Di sini saya akan melanjutkan yaitu pada bagian proses formulasi strategi baru. Bisa di next Mas Rio. Nah, di sini adalah mendefinisikan ulang visi dari prestis ke profitabilitas. Nah, visi implisit yang sebelumnya adalah menjadi maskapai global yang prestisius diubah menjadi visi yang lebih membumi, yaitu menjadi entitas bisnis yang sehat, profitable, dan berkelanjutan dengan tetap memberikan layanan premium. Pergeseran ini menjadi landasan bagi semua keputusan strategi selanjutnya. Next. Nah, untuk strategi korporat atau implementasi turnaround strategi. Nah, Garuda menerapkan strategi pemulihan secara textbooks. Nah, yang pertama yaitu ada fase reassessment atau penciutan. Nah, rekonstruksi keuangan melalui PKPU, utang dipangkas lebih dari 50%. Sebagian dikonversi menjadi saham. Ini adalah langkah paling krusial untuk mengatasi kelemahan utama. Yang kedua yaitu adalah rasionalisasi rute. Semua rute jarak jauh yang merugi seperti Amsterdam dan London ditutup. Fokus dialihkan ke rute domestik dan regional yang terbukti menguntungkan dan memiliki permintaan tinggi. Yang ketiga ada rasionalisasi armada, negosiasi ulang kontrak sewa pesawat secara besar-besaran. Armada disederhanakan secara drastis, berfokus pada Boeing 737-800NG untuk narrow body dan Airbus A330 untuk wide body. Langkah ini langsung menyerang kelemahan struktur biaya tinggi dan inefisiensi armada. Yang kedua, fase recovery atau pemulihan. Yang pertama, fokus pada profitabilitas setiap rute dan frekuensi penerbangan dievaluasi berdasarkan potensi keuntungannya. Yang kedua ada pertumbuhan terukur, yaitu penambahan armada dilakukan secara bertahap dan hati-hati, hanya jika ada permintaan yang jelas dan jaminan profitabilitas. Dan yang ketiga yaitu penguatan pasar inti, mengoptimalkan pendapatan dari pasar domestik, premium, dan pasar haji atau umroh yang merupakan kekuatan utama perusahaan. Bisa tolong di next. Yang selanjutnya itu adalah strategi bisnis, diferensiasi terfokus atau focus differentiation. Menyadari tidak mungkin bersaing harga dengan LCC atau ancaman, Garuda memilih strategi diferensial yang terfokus. Yang pertama itu target pasar, fokus pada segmen pasar yang tidak terlalu sensitif terhadap harga, penumpang korporat, pemerintah, dan wisatawan premium di rute-rute utama. Yang kedua yaitu sumber diferensiasi keunggulan kompetitif dibangun di atas kualitas layanan atau service excellence. Hal ini diwujudkan melalui yang pertama yaitu ketepatan waktu atau OTP menjadi salah satu prioritas utama untuk membangun kembali kepercayaan. Yang kedua ada layanan kabin, mempertahankan standar layanan premium khas Garuda. Yang ketiga ada keandalan, yaitu menawarkan jaringan yang andal di rute-rute utama. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu strategi ini secara cerdas memanfaatkan kekuatan
atau merek dan reputasi layanan untuk merebut peluang atau segmen pasar premium sambil menghindari persaingan langsung dengan LCC. Bisa tolong di next lagi. Nah, oke. Selanjutnya itu adalah kesimpulan dan saran. Oke, di bagian kesimpulan ini ada yaitu formulasi strategi PT Garuda Indonesia pasca krisis adalah sebuah studi kasus transformasi yang didorong oleh kebutuhan untuk bertahan hidup. Proses ini dimulai dari pengakuan jujur atas kelemahan internal dan ancaman eksternal yang dihadapi. Berlandaskan analisis tersebut, Garuda secara radikal mengubah arah strategisnya dari ekspansi global yang didorong oleh prestise menjadi model bisnis yang pragmatis, ramping, dan berorientasi laba. Implementasi strategi pemulihan melalui rasionalisasi rute dan armada, serta pemilihan strategi bisnis, diferensiasi terfokus telah berhasil menstabilkan perusahaan dan membawanya ke jalur pemulihan. Formulasi strategi ini menunjukkan bahwa keselarasan antara sumber daya internal, kondisi pasar, dan tujuan yang realistis adalah kunci keberhasilan manajemen strategis. Nah, selanjutnya yaitu untuk di bagian sarannya, yang pertama yaitu disiplin finansial. Garuda harus terus mempertahankan disiplin finansial yang ketat dan tidak kembali ke praktik ekspansi yang tidak terukur. Yang kedua, penguatan kemitraan, terus memperdalam kemitraan strategis dengan maskapai lain untuk memperluas jangkauan global secara efisiensi tanpa harus menanggung biaya operasional rute jarak jauh. Yang ketiga, inovasi digital, berinvestasi dalam teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan, memperkuat keunggulan layanan premiumnya, dan yang terakhir ada manajemen risiko, yaitu untuk mengembangkan kerangka manajemen risiko yang lebih kuat untuk mengantisipasi volatilitas harga bahan bakar dan nilai tukar di masa depan. Baik, terima kasih. Mungkin segitu aja untuk presentasi dari kelompok kami, dan selanjutnya akan saya serahkan kepada ketua kelompok, yaitu Mas Among Bagas Punarbawa. Oke, jadi mungkin sekian ya dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Mas Gilang, silahkan. Oke, cek. Apakah suara saya masuk? Masuk. Oke, saya ingin bertanya, ini kan kalian mempresentasikan tentang Garuda Indonesia, yang dimana ini maskapai kebanggaan dari Indonesia kan. Tadi juga sempat disebut jatuh bangkitnya dari Garuda Indonesia. Saya ingin mempertanyakan, yaitu apa yang menjadi titik balik bagi Garuda Indonesia untuk merumuskan strategi yang baru, seperti itu. Baik, izinkan saya menjawab. Pertanyaannya bagus sekali ya dari Mas Gilang ini. Jadi saya izin menjawab. Yaitu pertanyaan tadi yaitu titik balik bagi Garuda Indonesia untuk gimana tadi Mas? Bisa diulang? Apa yang menjadi titik balik bagi Garuda Indonesia untuk merumuskan strategi yang baru? Oke, terima kasih. Nah, jadi untuk jawabannya itu sendiri yaitu titik baliknya adalah proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang berhasil diselesaikan pada pertengahan tahun 2022 yang memaksa perusahaan merumuskan ulang strateginya secara total untuk bertahan hidup. Begitu jawabannya Mas Gilang, mungkin sedikit singkat tapi semoga Mas Gilang bisa mengerti. Oke. Siap. Ya, oke. Apa bisa dimengerti? Bisa, paham Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya juga? Oke, dari Mas Adip, silahkan. Ini saya mau menanyakan kan, ini kan Garuda Indonesia tadi itu pernah mengalami krisis bisnis yang disebabkannya itu oleh pandemi COVID-19. Yang mau saya tanya itu, bagaimana visi Garuda Indonesia berubah setelah krisis ini? Oke, jadi untuk visi itu sebenarnya tadi sudah dibahas ya. Cuman mungkin di sini saya akan bantu menyederhanakan lagi untuk
visi yang sebelumnya ya. Untuk visinya tuh yang sebelumnya yang dipakai oleh Garuda Indonesia itu fokus ke prestis gitu sebagai maskapai global. Lalu setelah krisis itu diubah menjadi lebih realistis lagi. Itu menjadi entitas bisnis yang sehat, profitable, dan berkelanjutan dengan tetap memberikan layanan premium. Jadi gak ada yang dikurang-kurangin. Oke, bisa dipahami? Nah, bisa. Sudah jelas jawabannya. Terima kasih Mas Bagas. Oke, sama-sama. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan Mas. Baik, kayak perusahaan Garuda Indonesia ini kan kayak pesawatnya itu kayak pesawat internasional gitu loh. Nah, jadi tuh saya tuh ingin bertanya, apa sih yang kekuatan utama yang dimiliki oleh perusahaan Garuda Indonesia dalam proses pemulihannya? Kan tadi kan sempat jatuh bangun pada krisis COVID-19 dan kayak tadi yang pertanyaan pertama yaitu titik balik bagi Garuda Indonesia. Mungkin itu saja. Baik, untuk pertanyaannya sangat bagus sekali ya dari Mas Anggi ini. Akan saya jawab. Untuk kekuatan utamanya itu meliputi merek. Jadi Garuda Indonesia ini sudah memiliki merek yang sangat kuat sebagai maskapai nasional. Basis pelanggannya yang loyal, terutama di segmen korporat. Kemudian jaringan domestik yang luas, serta akses ke pasar haji dan umroh yang stabil. Begitu jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab? Sudah, Bang Yuda. Siap. Baik, terima kasih. Baik. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Saya izin bertanya, saya penasaran, apa sih masalah utama yang dihadapi PT Garuda Indonesia hingga mengalami krisis? Baik, izinkan saya menjawabnya, yaitu kenapa Garuda Indonesia hingga mengalami krisis. Jadi Garuda Indonesia itu mengalami krisis akibat strategi ekspansi global yang tidak berkelanjutan. Hal ini menyebabkan utang yang sangat besar, biaya operasional yang tinggi karena jenis armada yang terlalu beragam, dan banyaknya rute penerbangan terutama ke jalur Eropa yang merugi. Sekian jawaban dari saya, semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Cornel. Iya. Terima kasih, cukup jelas. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya untuk sesi tanya jawabnya. Jadi apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.